Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita memasang niat dan memasang niat dengan benar dalam setiap amal-amal agama, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita niat untuk terbebas dari segala macam bentuk dosa sekecil apapun. Kita kadang tidak menyadari bahwa kita telah berbuat dosa, bahkan tanpa sadar kita masih saja melakukan dosa-dosa kesyirikan. Maka niatkan dalam hati kita untuk membebaskan diri kita dari segala macam dosa sekecil apapun, apalagi dosa-dosa kesyirikan. Karena ini penting sekali untuk melangkah kepada yang selanjutnya. Yang kedua, ulama mengatakan bahwa siapapun itu memerlukan modal. Petani butuh modal, pedagang butuh modal, dan seorang hamba Allah SWT di dalam beragama pun butuh modal. Modalnya adalah keyakinan. Sehingga yang kedua, niatkan untuk menyempurnakan keyakinan kita, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kita hendaknya mengamalkan agama ini dengan keyakinan yang sempurna dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam mengamalkan agama. Kemudian yang ketiga, kita niatkan bahwa taat kita kepada Allah SWT, ikut kita kepada Rasulullah itu kekal abadi selama-lamanya. Memang kita itu terbatas waktunya, tetapi ketika kita niatkan kekal abadi selama-lamanya, Allah SWT akan memberikan pahala kekal abadi selama-lamanya. Kemudian berikutnya kita niatkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, untuk hidup dengan cara Rasulullah dengan sempurna. Kita akui bahwa manusia keterbatasan ada, kemudian kekurangan ada, dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh kemudian dengan keterbatasan yang ada, dengan kekurangan yang ada, kemudian kita lalu tidak berusaha. Tetap harus kita niatkan bahwa saya ingin niat untuk menyempurnakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah SWT dengan sesempurna mungkin. Saya niat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan sempurna, sesempurna mungkin, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan sunnah Rasul, walaupun pada kenyataannya kita belum ada kemampuan menuju ke sana, tapi kita pasang niat. Kemudian berikutnya, bagaimana kita niat untuk mengikuti segala kehendak-kehendak Allah SWT, karena yang berlaku adalah kehendak Allah SWT, bukan keinginan kita. Sehingga tetapkan keinginan-keinginan kita, niatkan keinginan-keinginan kita seluruhnya mengikuti seluruh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bagaimana kita berusaha agar fikir kita sebagaimana fikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfikir, berusaha agar seluruh umat manusia tanpa kecuali sampai kepada bayi yang terakhir lahir nanti di hari akhir itu selamat di dunia dan di akhirat. Maka kita pun juga begitu, berpikir seperti itu. Jangan pernah kita berpikir bagaimana agar saya yang selamat, kelompoknya saya saja yang selamat. Bahkan kemudian sampai-sampai mengkafir-kafirkan kelompok yang lain. Ini sangat-sangat bertolak belakang, bertentangan. Bahkan Kanjeng Nabi mencontohkan agar orang-orang yang kafir itu pun mendapatkan hidayah. Kita juga begitu. Bagaimana agar semuanya selamat sampai kepada orang-orang yang kafir, masih kafir itu akan mendapatkan hidayah. Kita usahakan, kita doakan.
dan sebagainya sehingga mereka mendapatkan hidayah. Jangan malah yang sudah beriman kemudian dikafir-kafirkan. Ini sangat-sangat bertolak belakang dengan fikirnya Rasulullah SAW. Kemudian kita niat ya, walaupun kita sementara ini pengorbanannya masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan para sahabat dahulu, kita niatkan bagaimana agar pengorbanan kita diterima sebagaimana Allah SWT menerima pengorbanan para sahabat. Bagaimana agar pengorbanan kita disatukan dengan pengorbanan para sahabat sehingga Allah SWT berikan kepada kita kefahaman sebagaimana kefahaman para sahabat terhadap pentingnya agama. Kemudian yang terakhir yang sangat penting sekali adalah bagaimana agar kita disatukan hatinya dengan seluruh umat Islam. Ini paling penting sekali. Karena apa? Segala sesuatu itu bergantung mutlak dari pertolongan Allah SWT. Kita akan bisa selamat, kita akan bisa sukses, kita akan dimenangkan, kita akan dimasukkan ke dalam surga seluruhnya hanya karena pertolongan Allah SWT. Kalau tidak ditolong tidak akan pernah bisa kita. Maka agar kita mendapatkan pertolongan sepenuhnya yaitu dengan kita satu hati ya. Hendaknya kita satu hati. Sudahlah ya. Jangan kita kemudian mempertentangkan sesuatu yang beda pada diri kita masing-masing ya. Ini sudah sunatullah. Contohnya dalam diri kita sendiri saja banyak perbedaan ya. Tangan beda dengan kaki ya. Kaki beda dengan mulut, mulut beda dengan hidung, hidung beda dengan mata, telinga, semuanya beda. Jantung, paru-paru semuanya beda. Memang begitulah ya, ciptaan Allah SWT itu ciptaan Allah, itulah kehendak Allah SWT. Tetapi dengan kemudian seluruhnya menyatukan diri ya, menyatukan diri, tidak kemudian mencari-cari perbedaan, kemudian dipertentangkan, kemudian jadilah kita manusia yang sempurna ya, ada jasmani, ada rohani. Maka juga begitu, kita sesama umat Islam itu hendaknya jangan mencari-cari perbedaan ya. Memang berbeda, Allah SWT menciptakan kita berbeda. Berbeda pemahaman, berbeda amalan, berbeda tertib. Ulama kita mengatakan ya, tertib di atas tertib itu adalah satu hati ya. Udahlah kita satukan hati kita. Jangan melihat kepada perbedaan kita. Kita punya satu misi ya. Bagaimana kita bisa selamat di dunia, bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan prinsip-prinsip ini, niat-niat ini ya, insya Allah Allah SWT akan ampuni semua dosa-dosa kita. Allah SWT akan berikan kepada kita kemenangan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.